Pumpkin pudding atau puding labu parang dengan flas santan ini adalah menu dessert keluarga saya hari ini. Bagi yang belum subscribe, boleh subscribe ya. Saya punya sepotong labu parang atau labu kuning yang segar. Nah, ini cantik warnanya. Ini akan saya kupas dan saya potong-potong. Labu parang mempunyai banyak khasiat, diantaranya membantu pencernaan dan mengobati panas dalam. Kandungan beta-karotin dan vitamin A-nya bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan kulit dan mata. Ini saya kukus 10 menit ya. Setelah itu kita haluskan. Untuk menghaluskannya kita bisa gunakan alat penghancur kentang, garpu, ulekan, atau apa saja yang bisa kita pakai. Kalau kita ingin hasilnya halus sekali, kita bisa gunakan blender. Untuk membuat puding ini, kita memerlukan labu parang kukus yang sudah dihaluskan, gula pasir, vanili bubuk, sedikit garam, air, agar-agar bubuk, dan santan instan. Kita akan campur bahan-bahannya ya. Gula pasir, kemudian agar-agar bubuk ya. Agar-agar bubuk ini boleh yang putih atau yang kuning, bahkan yang merah juga boleh. Kemudian kita masukkan vanili bubuk, sedikit garam, santannya kita masukkan. Kalau nggak mau santan, bisa kita ganti dengan susu full cream ya. Jumlah susunya itu sebanyak cairan yang digunakan di resep ini. Di resep ini kita menggunakan air 550 ml dan santan 200 ml. Berarti total cairannya adalah 750 ml. Ini adalah takaran apabila kita akan menggantinya dengan susu full cream atau susu UHT yang putih itu ya. Pokoknya total cairan di resep ini adalah 750 ml. Kita aduk dulu supaya tidak menggumpal santan dan agar-agarnya. Baru kita tambahkan lagi semua cairannya, air putih. Kita akan masak dengan api cenderung kecil ya. Kita aduk terus supaya santan dan agar-agarnya tidak pecah. Ini sudah mendidih, kita matikan apinya. Kita tetap aduk dan tiba-tiba sebentar supaya turun dulu buihnya. Setelah itu kita akan masukkan labunya sekaligus ya. Setelah ini akan kita masak lagi sampai dia mendidih. Kita aduk-aduk sampai rata. Kita tunggu sampai mendidih. Ini sudah mendidih, kita matikan api. Tetap kita aduk dan kita timba-timba dulu supaya uap panasnya tinggal sedikit. Ya, kita aduk nih, buihnya masih banyak. Masih kita timba-timba ya sebelum kita tuang ke dalam cetakan agar-agar. Nah, ini sudah berkurang uap panasnya. Kita siap-siap tuang ke cetakan agar-agar. Ya. Ini cetakan agar-agarnya ini diameter 19 sampai 20 cm ya. Pas untuk resep ini. Loyang puding ini tidak saya basahi dengan air ya. Meski tidak dibasahi, ini tetap gampang dilepas kok pudingnya. Kita akan diamkan sampai dia mengeras. Ini puding yang sudah mengeras ya. Kita lepaskan pinggir-pinggirnya sebelum dibalik. Ini dia pumpkin pudingnya. Kita akan dinginkan di lemari es sampai saat akan dihidangkan. Menyimpan puding di kulkas, sebaiknya puding tetap dalam keadaan tertutup ya. Sekarang kita potong. Coba kita lihat bagaimana teksturnya. Nah, ini ya.
Ini kelihatan bintik-bintik labunya. Karena labunya tadi tidak kita haluskan dengan blender ya. Sekarang kita siram dengan saus santannya. Sangat menggugah selera. Untuk membuat saus santannya diperlukan air, gula pasir, sedikit garam, sedikit vanila bubuk, santan instan, kuning telur, dan tepung maizena. Maizenanya kita larutkan dulu dengan sebagian air yang sudah disebutkan tadi ya. Kira-kira saja, yang penting bisa untuk melarutkan maizenanya. Sekarang kita akan mencampur air dengan santan instannya. Ini kan airnya 300 ml ya, santan 65 ml. Jadi total cairan ini adalah 360 ml ya kira-kira. Karena pasti ada santan yang masih tertinggal atau nempel-nempel di kemasan ini. Jadi seumpama kita mau mengganti santan dengan susu cair, maka susunya sebanyak 360 ml. Kita masukkan gula pasir, ini 2 sendok makan ya, sedikit garam, dan sedikit vanili bubuk. Ini saya ambil kebanyakan ya. Kalau kebanyakan, nanti saus santannya ada aftertaste pahitnya saat dimakan. Kita aduk terus supaya santannya nggak pecah ya. Kalau sudah hampir mendidih, kita matikan apinya dulu. Kita akan masukkan larutan maizenanya. Aduk-aduk lagi karena ini dalam masa penantian tadi ada dia mengendap. Jadi kita aduk lagi. Kita tuang larutan maizenanya, berantakan. Aduk cepat. Ini apinya belum kita nyalakan lagi ya. Sekarang kita akan tambahkan kuning telur. Nah, caranya begini. Masukkan 1 sendok sayur. Kita aduk cepat. Karena kalau kuning telurnya kita langsung masukkan ke saus santannya ini, nanti telurnya akan membentuk serabut. Nah, kita aduk sudah rata seperti ini. Nanti kita akan tambahkan lagi 1 sendok lagi. Kita aduk lagi. Kita masukkan, kita aduk cepat ya. Kita aduk. Setelah kuning telurnya masuk semua, kita nyalakan lagi apinya. Kita masak lagi sampai dia meletup-letup. Begitu dia sudah meletup, langsung kita matikan lagi apinya. Ya, kita masih aduk-aduk ya. Jadi jangan langsung ditinggal, tetap diaduk-aduk. Setelah itu akan kita saring ya. Kita saring karena akan selalu ada putih telur yang terbawa bersama kuning telurnya. Nah, ini sudah terlihat ya, smooth ya teksturnya, tidak ada serabut-serabut kuning telurnya. Nah, ini kelihatan ya putih telurnya. Ini hasilnya ya. Tidak terlihat ada serabut kuning telurnya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video saya berikutnya.